pekerja yang skill ya, dan diperkirakan 2030 akan menjadi 113 juta. Indonesia memiliki lebih dari 50 juta UMKM termasuk di Kabupaten Gorontalo ini, di mana sekitar 70% dari UMKM ini belum memiliki akses ke layanan bank. Ya. Pengguna internet di Indonesia sekarang ini sudah mencapai 202,6 juta jiwa ya di Januari 2001 atau meningkat 52,68% ya, menjadi sekarang yaitu hanya 132,7 juta jiwa, apalagi dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Pengguna internet Indonesia rata-rata menghabiskan waktu 8 jam ya untuk mengakses internet, 3 jam untuk mengakses media sosial. Ya, ini kalau saya tanya kemarin minggu lalu saya gathering dengan wartawan, kalau kami wartawan nggak 8 jam Pak, bisa hampir 24 jam. Tidur aja nggak lihat internet katanya. Kemudian potensi fintech ini dalam percepatan inklusi keuangan Bapak Ibu, yang pertama ya fintech ya financial technology ini bukan hanya negatif, pertama adalah tentunya dapat membuka akses pendanaan terhadap masyarakat yang unbankable. Unbankable itu yang tidak belum memenuhi persyaratan untuk bank ya. Dan, ya. Transaksi uang elektronik sekarang itu bernilai 19,2 triliun sepanjang 2021 ya. Tumbuhnya cukup besar, 26% lebih. Kemudian sistem pembayaran terintegrasi pada e-commerce, ya, nilai transaksi e-commerce 6,75 triliun, ya. Jadi ini juga e-commerce. Kira-kira apa sih? Ada Tokopedia, Lazada, ya, Shopee. Jadi kita nggak perlu kalau misalnya mall-mall supermarket, termasuk Bapak Ibu sekalian. Kalau saya lihat ada mungkin lebih dari kantor bank sekarang udah banyak yang tutup, ya kantor bank, ya lebih hampir 4.000 kantor-kantor cabang bank itu udah banyak gitu. Layanan dengan digital, ya. Kemudian penyaluran kredit, nah ini ya penyaluran kredit peer-to-peer lending lebih dari 220 triliun. Ini peer yang baru beberapa tahun, 2-3 tahun terakhir, yang fintech yang legal itu, yang fintech itu sekarang transaksi sudah 220 triliun. Pengguna internet, tadi udah saya sampaikan ya, besar sekali. Nah ini kira-kira Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya dampak dari COVID ini juga merubah perilaku. Ya, perilaku, ya tentunya sekarang perilaku barunya ada social distancing, bekerja dari rumah, penggunaan smartphone meningkat, lebih banyak aktivitas digital. Kemudian ya, terus apa kaitannya dengan bisnis? Bisnis berbasis smartphone. Jadi dengan smartphone kita sekarang bisa bisnis bahkan ke internasional. Ya. Kemudian aktivitas keuangan berbasis digital. Jadi sekarang ke Jakarta kemana Pak Bupati kita nggak perlu pegang handphone aja, nggak perlu ngantongin dompet banyak-banyak. Ya, pegang handphone kita udah bisa transaksi. Ya, banyak sekarang. Ya. Nah, ini kira-kira total fintech startup ya. Jadi yang ada di Indonesia, Bapak Ibu yang saya hormati, ada 22 peer-to-peer lending ya terdaftar dan 85 peer-to-peer lending berizin di OJK, total 107. Kemudian ada 7 equity ya, security crowdfunding yang berizin di OJK ada 7. Kemudian urun dana ini, kemudian ada 83 inovasi keuangan digital yang tercatat di OJK, ada 16 klaster ya. Ini kemudian saya cepat-cepat saja di ini Pak Gabriel di slide berikutnya yang ada regulator fintech di Indonesia ya. Jadi Bapak Ibu mohon dipahami ya, nanti kalau ada GoPay, OPPO ya itu tentunya ada e-commerce, sistem pembayaran tentunya itu ada di Bank Indonesia, di Kementerian Perdagangan, sorry. Di BI apa tuh? GoPay, OPPO ya. Kemudian Bapepti itu ada kripto aset ya. Kemudian OJK itu ada Danamas yang peer-to-peer lending tadi. Ada inovasi keuangan digital, ada Postpay, kemudian ada security crowdfunding, ada Santara. Jadi ada beberapa, ada di Kementerian Keuangan juga ya. Ada pajak, si pajak, SPT dan sebagainya. Jadi nanti ini untuk pengetahuan Bapak Ibu ya. Kemudian ada umroh ilegal ya, tentunya bukan di OJK itu, di Kementerian Agama ya, otoritasnya. Jadi
OJK tentunya berkomitmen untuk menyediakan ekosistem fintech yang tentunya memadai. Regulasinya sudah dikeluarkan oleh OJK ya. Kemudian saya ada waktu nanti Pak Tongam yang akan banyak. Nah, ini perlu saya sampaikan nih. Kerugian investasi ilegal ini luar biasa Bapak Ibu yang saya hormati. Ya. Waktu 2011 ya kejadian 2012 7,92 triliun selama tahun ya, selama tahun 2012. Jadi kalau total ini 117,4 triliun. Kira-kira besar atau kecil, Bu? Kerugian investasi ilegal siapa yang rugi? Ini masyarakat kita yang tadi tidak paham, ingin cepat kaya tadi dengan tidak legal, tidak logis. 117,4 triliun Pak dari 2011 sampai 2021 ya. Ini ada data trennya. Apa saja tuh? Lembaganya banyak sekali ya. Apa yang terdengar? Mungkin First Travel lah terdengar ada Syahrini dulu ya. Berapa tuh ya? Pandawa. Ingat ya, yang tukang bubur yang di Depok tuh. 7 triliun lebih. Ya, hanya seorang tukang bubur bisa menipu masyarakat segitu banyaknya sampai 7 triliun lebih. Ada CSI ya di Cirebon, banyak sekali ya. Banyak sekali lembaganya 17,4 triliun. Jangan lagi ditambah lagi korbannya ini apalagi di Gorontalo ini. Makanya Pak Bupati ngundang saya ke sini nih ya. Jangan lagi tambah lagi masyarakat kita yang menangis air mata tiba-tiba uangnya sekian miliar. Karena kemarin saya mendengar ada salah satu tokoh masyarakat udah lapor ke Polda tuh. Mungkin kita terkenal kemarin. Sudah lapor ada kerugian di media massa ada tuh, saya baca kemarin. Ya betul ya Pak Dir ya, sudah lapor tuh. Ya yang sudah lapor ya. Ini tentunya harus kita ini. Nah sebarannya ternyata di petanya Gabriel. Nah ini Bapak Ibu, ini Gorontalo nih, Gorontalo. Sulut gak ada, Gorontalo ada tuh. Tuh, ya. Gorontalo masih masuk petanya merah, peta merahnya OJK ya. Yang merah-merah itu peta-peta event ya. Gorontalo masuk nih, ya investasi ilegal ya, perlu di ini ya. Nah, kemudian ini juga yang fintech ilegal, investasi yang sudah ditangani ya, cukup banyak Bapak Ibu di slide berikutnya cukup banyak ya. Kemudian ini apa kira-kira penyebab utama, indikator penyebab utama investasi ilegal? Ya, udah 1 menit lagi ya Pak Daniel ya, mudah-mudahan cukup ya. Pertama tentunya ya, menjanjikan keuntungan tidak wajar dalam waktu cepat ya. Menjanjikan bonus dari perekrutan anggota baru member get member. Ketiga, pemanfaatan tokoh masyarakat, tokoh agama, public figure untuk menarik minat investasi. Nggak kebayangkan kalau seandainya Kepala OJK atau taruhlah, Pak Bupati, Profesor Nelson juga ikut. Gimana kalau Pak Prof terdengar itu di masyarakat, ikut nggak masyarakat? Apalagi, ternyata yang ibu-ibu kemarin cerita ke saya Pak Dir, Pak gimana saya nggak percaya orang yang agen menawarkannya itu anggota polisi katanya. Aparat keamanan masa saya nggak percaya, kan gitu. Jadi biasanya memanfaatkan figur, kemudian klaim tanpa resiko, kemudian legalitasnya tidak jelas, tidak punya izin usaha, memiliki izin kelembagaan dan sebagainya. Penyebab utamanya yang paling kanan ya, pelakunya kemudahan membuat aplikasi web atau penawaran melalui media sosial baru. Nah ini Pak Dir, nanti kita sama-sama diskusi Pak. Saya setuju kata Bapak tadi, kita nggak ingin jadi pemadam kebakaran. Karena ternyata ini Pak, nanti ditutup nih Pak. Nanti dia buka, ganti baju lagi. Buka lagi web yang lain. Yang ini ditutup, yang ini di-ban oleh Kominfo ya. Kemudian nanti buka lagi tempat baru dengan baju yang baru, lembaga baru dan sebagainya ya. Banyak server di luar negeri. Masyarakat mudah tergiur dengan bunga tinggi, belum paham investasi ya. Nah ini modusnya tentunya banyak ya, ada penawaran investasi dengan modus, ini pernah terjadi di penanaman pohon jabon misalnya ya, itu PT Global Media, ada penawaran investasi dengan imbal hasil tetap seperti produk perbankan, itu ada PT Asia Dinasti, ada money game dengan sistem berjenjang dengan like and view video aplikasi media sosial TikTok ya, TikTok Cash, ada penawaran investasi berkedok kripto aset, cryptocurrency dengan imbal hasil tetap yaitu 0,5%, 3% per hari atau 15 sampai 90% per bulan ya. Lucky trade community, lucky base.
ada penyelenggaraan exchanger aset kripto tanpa izin Bapepti, ada Binancoms, Hobi Indonesia, banyak ya di beberapa lembaga. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin demikian ya beberapa hal karena waktu. Mudah-mudahan nanti Pak Tongam akan mengelaborasi ini semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu ya atas kehadirannya dan kesediaannya mengikuti webinar ini karena ini sangat penting, baik yang hadir secara langsung maupun yang hadir secara online. Dan sekali lagi apresiasi yang tinggi untuk Pak Bupati ya dan Pak Polda ya dari Polda Gorontalo tentunya atas sinergi yang luar biasa ini. Mudah-mudahan acara yang kita laksanakan pada hari ini bermanfaat, dan mohon maaf ini agak kepanjangan karena ini momen kesempatan buat saya untuk menyampaikan. Bahannya boleh di-share kali ya Pak Daniel, nanti di-share ya bahan-bahannya, mungkin dipelajari, dibaca. Tentunya kami sangat berharap Pak Bupati berkenan untuk membuka kegiatan pada pagi hari ini, dan tentunya nanti kami terima kasih nanti Pak Ketua Satgas Waspada Investasi Pusat ya Pak Tongam Tobing, dan dari Pak Dir untuk berkenan menjadi narasumber pada kegiatan ini. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.